Ayo kita putus. Kamu bercanda, kan? Aku bilang, kita putus. Xiaomen, dokter bilang, tunggu sebulan lagi. Mungkin ada donor jantung yang cocok. Dan kita punya anak. Itu bukan milikmu. Tidak. Kamu berbohong. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Kalau bukan karena kamu punya potensi. Siapa yang mau merawat orang sakit selama ini? Aku sudah cukup sabar. Lihat dirimu, seperti apa? Kenapa harus membuang waktuku? Kamu buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini hidup yang aku inginkan. Uang saku yang diberikan orang lain. Lebih banyak dari semua hartamu. Aku, Su Xiaomen, tidak pernah mencintaimu. Xiaomen, jangan tinggalkan aku. Ini hidup yang aku inginkan. Kamu tidak layak untukku. Xiaomen, jangan tinggalkan aku. Xiaomen, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Kakak, bangunlah. Wanita yang tidak tahu terima kasih ini. Tidak layak kamu lakukan seperti ini. Xiaomen. Tolong. Jangan tinggalkan aku, Xiaomen. Jangan tinggalkan aku. Direktur, terima kasih sudah menemani aku dalam sandiwara ini. Kamu yakin ingin mendonorkan jantungmu untuknya? Nyawaku ini darinya. Sekarang aku kembalikan padanya. Semoga dia bisa hidup dengan baik. Nona Seo. Jantung transplantasi buatan. Paling lama bisa bertahan 6 tahun. Tidak masalah. Asalkan dia baik-baik saja. CEO Lin, sebagai pemimpin baru grup Lin, apa rencana Anda untuk masa depan grup? Ada rumor bahwa Anda akan menikah dengan putri keluarga Yo, apakah itu benar? CEO Lin. Dini hari tadi, pendiri grup Lin, Pepak Lin Zhenghua, meninggal dunia karena serangan jantung pada usia 68 tahun. Menurut berita terbaru kami, identitas penerus grup akhirnya terungkap. Ternyata adalah anak sulungnya yang hilang selama 20 tahun, Lin Hao. Pemimpin baru yang baru berusia 30 tahun ini. Hilang secara tidak sengaja di masa kecil, mengalami banyak kesulitan. Baru 3 tahun lalu ditemukan kembali oleh keluarga Lin, dikabarkan. Lin Hao selama hilang. Pernah menderita penyakit jantung serius setelah menerima perawatan. Baru sembuh. Cepat, siapkan suntikan jantung. Jantung buatan mengalami reaksi penolakan yang parah. Nona Su, jantung buatanmu mengalami reaksi penolakan yang parah. Paling lama, 1 bulan lagi. Kamu juga bisa memilih untuk operasi. Tapi, biaya operasinya butuh 500.000. Implan koklear Ran butuh 2 juta, dia masih kecil. Dia tidak bisa hidup seperti ini seumur hidupnya.
Setelah keluar rumah sakit, ingat untuk istirahat dengan baik. Ibu baik-baik saja, bagus sekali. Ini bukan Nona Su yang terkenal itu? Kenapa? Tidak mungkin bos-bosan bermain denganmu dan membuangmu, kan? Untung kakakku dulu tidak tertipu olehmu, kalau tidak, dia juga tidak akan menjadi orang terkaya termuda di Jiangcheng demi uang. Meninggalkan Lin Hao yang sakit parah, kamu sekarang menyesal, kan? Ya. Aku memang menyesal. Kalau tahu dia sekaya ini, aku seharusnya menanginya 2 tahun lagi. Mungkin aku juga sudah menjadi nyonya kaya raya. Kamu. Su Xiaoman. Kakakku dulu memang salah mengenalimu. Kamu memang seorang wanita matre. Untung kakakku sadar sejak dulu. Sekarang di samping kakakku, ada banyak wanita kaya, sedangkan kamu hanya sampah yang menyapu jalanan. Ini juga baik. Setidaknya sisa hidupnya bisa bahagia. Ibu jangan menangis. Dengar-dengar, pasien bernama Su Xiaomen itu. Kondisinya memburuk, itu kan 6 tahun lalu. Yang mendonorkan organ khusus itu. Aku ingat dia saat hamil, masih bersikeras memberikan jantungnya kepada seorang pasien bernama Lin. 6 tahun lalu, bukankah itu tahun kakakku mengganti jantung? Mangkingka. Mulai lagi. Jangan sampai Ranran tahu. Nak, makan ini. Terima kasih, kakak. Ranan, ibu tidak makan, kamu saja yang makan. Ibu. Ranran paling mencintaimu. Bodoh. Agar telinga Zairan bisa sembuh, semuanya layak dilakukan. Xiolin, Anda baru berusia 30 tahun sudah mengambil alih kerajaan miliaran. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia bisnis kita. Dengar-dengar laporan keuangan Lin Group kuartal ini mencapai rekor baru. Kedepannya, tolong bantu kami, teman-teman lama ini. Oh ya, kalian tahu kemarin kami di jalan. Melihat siapa? Siapa? Su Xiaoman, Katanya Sakurang. Bekerja sebagai petugas kebersihan dan membawa seorang anak bisu. Sayang, kamu di mana? Gadis dari mana ini? Tidak bisa bilang maaf ya? Maaf, benar-benar minta maaf. Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi! Kue saya. Maaf ya. Maaf saja cukup? Kamu tahu tidak? Berapa lama saya menyiapkan kue ini? 3 bulan penuh. Hanya untuk memberikan kejutan pada tunangan saya hari ini. Maaf ya, kami akan menggantinya. Ganti? Kamu tahu tidak, gaun ini impor dari Italia. Dan kue ini harganya 1 juta. Kamu mau ganti pakai apa? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bolehkah saya menggantinya perlahan-lahan? Ganti perlahan-lahan? Kamu pikir ini tempat apa? Ada apa? Itu Lin Hao. Kenapa dia di sini? Semua gara-gara petugas kebersihan ini, tadi anaknya menabrak kue yang saya siapkan untukmu. Ini hari ulang tahunnya, jangan sampai dia mengenali saya. Hanya sebuah kue, hari ini banyak orang di sini. Jangan membuat masalah terlalu memalukan, biarkan mereka pergi. Cepat pergi! Terima kasih. Kang Xiaomen? Lepaskan maskermu. Benar-benar Su Xiaomen. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Dulu karena Lin Hao sakit parah, dia lari dengan orang kaya. Sekarang hidupnya seperti ini, benar-benar karma. Ternyata kamu Su Xiaoman.
Wanita yang meninggalkan Lin Hao dulu. 5 tahun lalu, kamu putus dengan saya. Pernahkah kamu memikirkan hal ini? Kenapa menyesal? Dulu saat Lin Hao terbaring sakit. Saat dia paling membutuhkanmu, kamu pergi tanpa menoleh. Wanita seperti kamu yang hanya bisa senang, tidak bisa susah. Bagaimana berani mangkul di sini? Benar, siapa yang mau wanita seperti ini? Dulu, ketika Pak Lin sakit parah, dia langsung naik mobil mewah. Sekarang jadi miskin, dia datang ke sini berpura-pura kasihan. Su Xiaomen. Apa yang mereka katakan benar? Lin Hao. Asalkan aku ngaku, aku adalah wanita materialistis yang mereka pikirkan. Apakah hatimu akan merasa lebih baik? Benar, dulu aku memang meremehkanmu. Aku pikir kamu tidak akan sukses. Tapi akan sukses, seandainya tahu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau kamu memberiku uang sekarang, aku bisa bersama kamu lagi. Kamu. Kamu menerima kami. Asalkan kamu mau berlutut dan menghabiskannya, aku tidak hanya bisa memaafkan uang kue. 10.000 ini langsung jadi milikmu. Operasi telinga Ranran tidak bisa ditunda lagi. Baik. Aku makan. Su Xiaomen, kamu benar-benar cinta uang. Untuk uang, kamu bahkan bisa mengorbankan harga diri. Ya, kamu bukan baru kenal aku. Kalau kamu memberiku uang, aku juga bisa mendengarmu. Melakukan apapun. Ibu, jangan berlutut. Kamu si imut berani mendorong tanganku, siap-siap dipukul. Anak ini kok mirip sekali dengan Pak Lin. Anak ini bukan milikmu. Su Xiaomen. Aku akan dibunuh lagi. Kamu jujur katakan padaku. Apakah anak ini benar-benar milik kita? Bukan. Aku sudah bilang padamu. Dulu anak ini bukan milikmu. Sayang, wanita seperti dia demi uang bisa melakukan apa saja. Lagi pula, gadis ini bisu. Bagaimana mungkin anakmu? Ranran, tidak lama lagi kamu akan tahu. Di mana ayahmu? Lihat, maaf, aku tidak bisa berhubungan. Setelah aku meninggal, akan ada orang yang memberitahumu. Asal-usul Ranran. Aku terlalu percaya padamu. Su Xiaomen. Kamu minta maaf padaku. Katakan kamu menyesal berbohong padaku. Katakan kamu menyesal meninggalkanku. Katakan kamu menyesal meninggalkanku. Aku bisa menganggap ini tidak terjadi. Aku minta maaf untuk memecahkan kue hari ini. Tapi aku meninggalkanmu. Aku tidak pernah menyesal. Karena kau lupa. Kenapa kau masih membawa ini? Saya pikir itu berharga. Apa nilai gelang yang rusak? Saya pikir dia. Dengan sengaja membiarkan Lin selalu lihat. Untuk berpura-pura miskin di depan Tuan Lin. Itu benar. Aku berencana untuk menjual hari ini, tapi aku lupa. Jadi apa yang mereka katakan itu benar? Ya. Ini adalah sesuatu yang saya lepaskan. Ada 1 juta kartu ini. Kau mau kartu atau gelang? Anda memilih satu. Selama Anda tidak bodoh, Anda tahu apa yang harus dipilih. Ya, jika dia memilih gelang, mungkin Lin selalu bisa melunak. Aku mau kartu. Su Xiaomen. Anda tidak berubah sama sekali. Lin total. Aku bisa pergi sekarang. Aku ingin pergi, tapi aku ingin kau mengatakan. Kau minta maaf atas cintaku padamu. Aku minta maaf. Aku bisa membuatmu tidak kehilangan uang hari ini. Angkat. Ibu, aku takut. Kau tidak kekurangan uang? Aku akan memberikan 100.000 untuk putri Anda.
Ambil satu persatu. Anak Lin, dia masih kecil. Kalau begitu aku datang. Apakah Anda pikir uang tidak cukup? Ada 500.000 di sini. Cepat ambil, cepat ambil. Untuk Ran nanti. Keluhan ini bukan apa-apa. Baik. Tiba-tiba aku berubah pikiran. Meminta uang. Pergi mandi sendiri. Jantung buatan tidak bol masak ku era tahu akan mengalami korsleting. Aku tidak bisa minum air. Mengapa Anda pikir uang tidak cukup? Ditambah 1 juta pakaian lepas. Melompat masuk dan mengambil kartu. Casey tahu semua orang kamu ani APA. Cepat ambil, ambil itu. Ibu tidak boleh sentuh air. Ran. Tenang, ibu sebentar lagi balik. Aku yang silau melihat uang. Aku yang lupa diri demi keuntungan. Aku yang tidak tahu malu. Aku yang khianat janji. Aku tidak punya muka. Aku yang bersalah pada Lin Hao. Sudah cukup. Kamu tidak dikasihaninya. Wanita seperti dia yang mau lakukan apa saja demi uang. Gak pantas dikasihani. Ini berkas medis yang kamu suruh aku cari 3 hari lalu. Benar-benar dia? Operasi ini aku yang jalankan sendiri. Gadis itu masih muda, tapi jantung buatan ini. Akhirnya ada masa pakainya. Tidak, ternyata selama ini kita benar-benar salah sangka tentang dia. Ini kan pesta ulang tahun kakakku. Dia kok bisa ada di sana? Jantung buatan tidak boleh kena air. Rusak. Masih aja meronta-ronta di sini. Pak Lin, dia kayaknya benar-benar tidak beres. Pura-pura kasihan siapa? Waktu ninggalin Lin Hao dulu. Gak kelihatan dia kayak gini. Samuel terlihat kan? Cewek kayak gini, demi uang. Apa saja bisa dilakukan. Aktingnya bagus banget. Ibu naik, kita nggak mau uang lagi. Si bisu jangan ganggu, minggir sana. Tolong dia, jantungnya tidak boleh kena air. Aku mohon. Minggir sana. Ibu, kita pulang. Beneran gak punya malu lagi. Dengan 2 juta ini, implan koklea Ran. Sudah ada jalannya. Sampai kapan mau pura-pura kasihan di sini? Cuma renang biasa, gak bakal mati. Berhenti acting. Kamu baik-baik saja.
Kak, kamu gila ya? Dia bisa mati. Lin Yu, kamu lihat baik-baik, ini kan wanita yang dulu memperlakukan kakakmu. Seperti sampah lalu dibuang. Kak, 6 tahun lalu, orang yang naim banjin jantung buat kamu. Adalah Su Xiaomen. Apa kamu? Jantungku adalah miliknya? Waktu kamu kritis 6 tahun lalu, dia yang tanda tangani surat donasi jantung. Jantungmu adalah pemberiannya. Kalau bukan karena dia, kamu sudah mati. Apa? Lalu sekarang dia? Tidak masuk akal. Seperti dia, wanita yang materialistis, mana mungkin rela mendonasikan jantungnya padamu. Lin Hao, jangan tertipu olehnya. Benar, tadi dia bisa berlutut dan terjun ke air demi uang. Mana mungkin dia melakukan hal seperti mendonasikan jantung? Jangan. Kenapa kamu melakukan ini? Tidak takut nyawamu sendiri? Apakah benar jantung itu adalah donasi dari Su Xiaomen? Kakak, 6 tahun yang lalu, alasan Xiaomen putus denganmu adalah karena takut kamu tidak menerima donasi jantung. Lin Hao, jangan dengarkan omong kosong Lin Yu. Kalau begitu, aku tanya kamu bilang terus. Jantung Lin Hao adalah donasi Su Xiaomen. Apa buktimu? Benar, kalau jantung itu donasi Su Xiaomen. Kenapa selama 6 tahun tidak ada yang tahu? Benar. Lin Yu, apa yang bisa membuktikan ucapanmu? Ini adalah dokumen operasi Xiaomen. 6 tahun yang lalu. Lin Yu, kamu berani memasukkan catatan medis? Tidak takut menghadapi konsekuensi hukum? Catatan medis internasional ini bisa membuktikan jantung itu adalah hasil pencarian donor dari luar negeri dengan segala upayaku. Sudah kuduga, Nona Yao sangat tulus pada Lin. Wanita ini pasti melihat Lin sekarang sukses, lalu mencoba menipu lagi. Mungkin Lin Yu juga tertipu. Lagi pula, Lin Yu bukan adik kandang Lin Hao. Makanya dia bersekongkol dengan orang luar untuk menipu. Tapi catatan medis tadi, Itu palsu, itu dipalsukan. Mari kita nilai. Seseorang yang tega meninggalkan pacarnya yang sakit parah, mana mungkin rela mendonasikan jantungnya yang berharga padanya? Benar, bukan? Benar. Aku. Lin Yu, kenapa kamu selalu membela orang luar? Jangan lupa dulu Su Xiaomen. Bagaimana dia meninggalkan kamu? Lin Yu, aku tahu kamu selalu meremehkanku sebagai kakak iparmu. Tapi dari awal sampai akhir, aku tulus kepada kakakmu. Coba kamu tanya hatimu sendiri. Kalau bukan karena aku, apakah kakakmu bisa memiliki jantung ini? Bisakah dia menjadi pewaris orang terkaya seperti sekarang? Lin Hao, apakah kamu lupa? Saat kamu selesai menjalani operasi transplantasi jantung, siapa yang merawatmu siang dan malam di samping tempat tidurmu? Di mana dia saat itu? cukup. Lin Yu, kamu polos, jangan sampai tertipu olehnya. Kak, kenapa kamu tidak percaya padaku? Kesabaranku terbatas. Pergi. Tidak, mereka harus tahu semuanya. Ini semua adalah hubungan ibu. Dok, tolong, apapun yang terjadi selamatkan dia. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Fakak tolong selamatkan ibu. Ini adalah cincin warisan keluarga Yo. Diberikan oleh nenekku. Katanya, saat aku menemukan orang yang kusukai, berikan padanya langsung. Maaf. Aku ke toilet dulu. Sepertinya Lin Hao belum benar-benar melupakan Su Xiaomen. Harus mengambil segala cara. Kali ini, Su Xiaomen tidak boleh
merebut Lin Hao dariku. Lin Hao, Lin Hao. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Seorang wanita yang pernah meninggalkanmu. Kenapa kamu masih terus mengingatnya? Kak, cepat datang ke rumah sakit. Rumah sakit baru saja mengeluarkan surat kritis. Su Xiaomen mungkin tidak akan selamat. Apa? Kenapa kamu datang? Aku khawatir ada sesuatu padamu. Lin Hao, kenapa wajahmu begitu pucat? Kamu ada masalah APA? Su Xiaomen dikeluarkan surat kritis. Kenapa bisa separah itu? Padahal cuma berenang saja. Kenapa bisa kritis? Tapi, Xiao Yu seharusnya tidak membohongiku. Jangan lupa, Lin Yu baru saja dibohongi oleh Su Xiaomen. Di pesta ulang tahunmu. Tapi tidak apa-apa, kalau kamu benar-benar ingin pergi. Ya sudah pergi saja. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Meski dulu dia memperlakukanmu seperti itu, bagaimanapun juga. Nyawa seseorang tetaplah nyawa. Meski dulu dia memperlakukanmu seperti itu, bagaimanapun juga. Nyawa seseorang tetaplah nyawa. Kamu benar. Selama ini yang selalu menemaniku adalah kamu. Tapi, aku tidak akan pergi. Seseorang yang pernah meninggalkanku tidak layak untuk perhatikan. TAPI. Tidak ada lagi. Selama ini, setiap kali aku kritis, kamu yang selalu menungguku. Setiap kali aku menghadapi kesulitan, kamu juga yang pertama kali membantuku. Tanpamu, aku tidak akan bisa menemukan orang tuaku dengan mudah. Apalagi memiliki semua yang kumiliki sekarang. Ya. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Pasien butuh transfusi darah segera. Tapi pasien bergolongan darah RH negatif, bank darah kami kosong. Kekal golongan darah RH negatif. Halo, kakak sudah sampai rumah sakit? Buat apa ke rumah sakit? Yokian, cepat berikan teleponnya ke kakakku. Su Xiaomen butuh darah sekarang. Kalau tidak, dia akan mati. Kalau begitu biarkan saja dia mati. Tenang, kalau memang sampai terjadi. Aku dan Lin Hao akan datang bersama. Hello. Bagaimana? Pasien tidak bisa ditunda lagi, dia akan mati. Dokter, bisakah minta darah dari rumah sakit lain? Tenang, berapapun harganya kami bayar. Ini bukan masalah uang. Akan kutanya lagi. Xiaomen, tenang, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu melindungimu. Selalu menemanimu. Selama ini apakah benar ada rahasia yang tidak kuketahui? Bukti medis itu, asli atau palsu? Orang yang mendonorkan jantungnya untukku. Apakah benar Su Xiaomen? Dan anak itu? Apakah dia benar-benar milikku? Tolong selidiki untukku. Coba lihat Su Xiaomen. Apakah dia benar-benar pernah menjalani operasi transplantasi jantung? Baik. Sepertinya, kamu masih tidak percaya padaku. Tidak. Lalu kenapa kamu menyuruhnya pergi? Menyelidiki Su Xiaomen, apakah kamu berpikir, dia yang melakukan transplantasi untukmu? Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Kalau kamu merasa tidak perlu, ya sudah. Mama bangun, bagus sekali. Bagaimana perasaanmu setelah bangun? Tenang, dokter bilang tidak ada masalah besar. Istirahat beberapa hari lagi, kamu bisa pulang. Meskipun kita sudah mengumpulkan dengan cepat, tapi jantung buatannya mengalami reaksi penolakan yang parah. Dia mungkin hanya punya waktu 1 bulan lagi.
Sayang, ayo kita pilih gaun pengantin. Orang tuaku pagi ini masih mendesakku. Mereka ingin kita segera bertunangan. Bagaimana menurutmu ini? Ada API? Aku mau ke rumah sakit. Su Xiaoman, aku tidak percaya aku tidak bisa mengatasimu. Tunggu aku. Kenapa tidak bicara dengan kakakku? Tidak perlu. Aku tidak ingin dia hidup dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Tapi meskipun kamu menyembunyikannya sekarang, dia pasti akan tahu suatu hari nanti. Saat itu dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Tidak apa-apa. Setidaknya saat itu, dia juga tidak akan punya pikiran lain. Aku masih ada satu hal yang ingin ku minta padamu. Katakan. Setelah aku pergi nanti, tolong simpan uang ini. Untuk Ranran. Dengan uang ini, hatiku akan lebih tenang. Tenang saja. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan. Apakah Ranran benar-benar anak kandung kakakku? Jangan bicara dulu. Tidak apa-apa. Ranran. Dia memang anak kakakmu. Setelah aku putus dengan kakakmu dulu, aku tetap memutuskan untuk melahirkannya. Kenapa tidak memberitahu kakakmu? Dia sampai sekarang masih tidak tahu. Tapi dia sekarang hidupnya baik-baik saja. Yokian bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Setelah aku meninggal, bawa Ranran menemuinya. Semoga dia bisa baik kepada Ranran. Ini ayah. Ini ibu. Ini aku. Ibu harus pergi makan. Ranran akan ambilkan makanan untukmu. Tante Ranran akan mengantarmu. Tante di sini menemani ibu. Aku akan segera kembali. Wah, ini bukan putri kecil Su Xiaoman ya? Jujur saja, ibumu pernah operasi jantung atau tidak? Tidak bisa bicara. Atau tidak berani bicara. Ibumu dulu meninggalkanku demi uang. Sekarang menyuruhmu untuk berakting. Ibu tidak berbohong. Lihat, sama seperti ibunya. Ranran. Ini catatan donasi jantung ibumu. Berikan padaku. Ini privasi pasien, tanpa izin. Kita tidak bisa memperlihatkannya kepada siapapun. Aku suruh kamu memberikannya padaku. Kamu, jangan lihat. Ini pasti dokumen palsu yang dibuat oleh gadis kecil ini dan ibunya. Tujuannya adalah untuk menipumu. Berikan barang itu padaku. Biar henti. Kak, kamu ngapain? Aku hanya ingin tahu. 6 tahun lalu, siapa yang mendonorkan jantungnya padaku? Berikan barang itu. Kak, kamu tidak bisa melihat ini. Aku hanya bisa memberitahumu. Su Xiaoman bukan orang yang kamu pikirkan. Berikan padaku. Ranran, kamu baik-baik saja, kan? Cuma anak kecil. Terbentur sedikit tidak akan mati. Jangan pura-pura kasihan. Sama seperti ibunya. Kak, Ranran adalah darah dagingmu sendiri. Apa? Bagaimana mungkin? Gadis kecil ini tuli dan bisu. Bagaimana mungkin dia adalah keturunan keluarga Lim? Oh, aku tahu pasti itu ibu dan anaknya. Mereka membuat kebohongan, ingin naik pangkat. Kakak, ini benar. 6 tahun yang lalu. Kakak Xiaoman tahu kamu akan menerima transplantasi jantung. Dia tidak menghiraukan nasihat dokter, bersikeras saat hamil.
Untuk mendonorkan jantungnya padamu, risiko operasinya sangat besar. Menyebabkan Ranran lahir prematur dan menjadi cacat. Lin Yu. Kamu tidak perlu membuat cerita, aku tidak ingat. Aku pernah melakukan hal seperti itu. Xiaomen, kamu. Lin Hao. Kamu tidak benar-benar percaya, kan? Dia membohongimu, aku hanya seorang wanita yang haus kekayaan, aku membawa Ranran kembali. Untuk meminta uang darimu, kalau kamu tidak mau memberi, ya sudah. Tentu saja, aku tahu Su Xiaomen. Kamu benar-benar menjijikan. Su Xiaomen. Kamu masih membohongiku. Kakak Xiaomen, kenapa kamu bilang begitu? Ini sebenarnya. Sudahlah Lin Yu. Kamu tidak perlu lagi menenangi aku Gating. Seperti barang palsu ini. Menyimpannya tidak ada artinya. Lin Hao. Kita sudah lama berakhir. Kamu lebih baik hidup baik-baik dengan tunanganmu. Jangan ganggu aku lagi. Su Xiaomen, sampai kapan kamu akan berpura-pura? Dulu meninggalkanku, sekarang ingin menggunakan anak untuk membohongiku. Kenapa kamu bisa begitu kejam? Memang wanita yang tidak setia, demi uang. Apapun akan dilakukan. Kasihan Lin Hao dibohongi habis-habisan. Ya, aku memang wanita seperti itu, Lin Hao. 6 tahun yang lalu saat aku berpisah denganmu. Bukankah kamu seharusnya sudah tahu? Aku Su Xiaomen. Tidak pernah mencintaimu. Kakak Xiaomen, kamu baik-baik saja? Dia pasti baik-baik saja. Aktingnya cukup serius ya. Su Xiaomen, katakan padaku. Jantungku sebenarnya dari siapa? Lin Hao, kamu masih belum mengerti? Jantungmu. Aku tidak tahu dari siapa. Hasil tes DNA sudah keluar, baik aku akan segera mengambilnya. Ranran dan kakakku adalah ayah dan anak kandung. Segera bisa membuktikan semuanya. Tes DNA. Kapan itu terjadi? Dokter, ini buruk. Jangan sampai Lin Hao tahu. Jangan pergi, aku mohon. Aku akan ikut denganmu, aku ingin melihat. Sampai kapan kalian bisa berpura-pura? Jangan pergi, Lin Yu, kamu tidak boleh pergi. Jangan sakiti Mama, jangan. Dia sangat mirip denganku. Su Xiaomen. Sebenarnya aku sudah tahu. Gadis kecil ini adalah anak kandung Lin Hao. Tapi, dia tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Apa maksudnya ini? Karena kamu juga akan mati, aku akan jujur padamu. Lin Hao sekarang adalah orang terkaya di Jiang Province. Hanya dengan menikahinya, aku bisa menguasai hartanya. Kok Xiaomen. Di dalam ini adalah laporan tes DNA. Sekarang mari akhiri drama ini. Tidak, kamu tidak boleh melihatnya. Su Xiaomen. Kenapa kamu tidak berani membiarkan aku melihatnya? Apa kamu punya jahat? Tentu saja, jika si kecil ini benar-benar anakmu. Dia pasti ingin kamu melihatnya, agar bisa membawa mereka hidup bahagia. Kamu tidak boleh melihatnya, kamu tidak. Kakak Xiaomen, kenapa kamu begitu? Kalau dia ingin melihat, biarkan saja, nanti dia akan tahu. Semua kebenaran. Apalagi yang bisa kamu katakan? Ini tertulis jelas di sini. Aku dan gadis kecil itu tidak ada hubungan apa-apa. Kamu masih membohongiku. Bagaimana mungkin? Tidak bisa berpura-pura lagi, aku sudah bilang, kamu hanya ingin membawa gadis kecil ini untuk mendapatkan uang. Mama jangan menanjus, jangan takut. Kakak, laporan ini bermasalah, dokter baru saja bilang padaku. Kamu dan Ranran adalah ayah dan anak kandung. Cukup, Lin Yu. Laporan ini tertulis jelas dengan tinta hitam di atas kertas putih. Kenapa kamu masih membelanya? Benar, kalau berani tunjukkan buktinya, siapa tahu kamu dan dia bersenggol.
Kamu benar-benar membuatku jijik. Kakak Xiaomen, kalau kamu tidak jujur, kakakku mungkin tidak akan menerima Ranran. Lin Hao. Ranran. Dia adalah anakmu. Buktinya mana? Cuma modal mulut doang? Yokian, jangan pikir aku nggak tahu. Semua ini ulahmu. Aku yang bikin ulah? Lucu banget. Aku cuma nggak mau Lin Hao dibohongi. Lin Yu, kamu dibodohi sama dia. Kok sekarang masih bela dia? Lin Hao, selama bertahun-tahun ini, siapa yang selalu setia menemanimu? Siapa yang merawatmu dengan teliti? Dia sosialnya selain bohong sama kamu. Apalagi yang pernah dia lakukan? Lin Hao, kamu boleh nggak percaya sama aku. Tapi Ranran dia nggak bersalah, dia butuh ayah. Mama, ayo kita pergi. Kecil-kecil udah jago acting. Lin Hao, kamu masih nggak ngerti? Mereka cuma mau nipu uang. Lin Hao, kamu masih nggak ngerti? Mereka cuma mau nipu uang. Su Xiaomen adalah cinta pertamamu. Kalau kamu benar-benar cinta sama dia, aku rela mundur. Aku. Lin Hao, perasaanku ke kamu, masa kamu nggak tahu? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak yang sudah kuberi untukmu? Yokian, jangan sok-sokan romantis di sini. Kalau katanya dia anakku, kenapa dari dulu nggak bilang? Tapi malah sekarang. Aku nggak punya banyak waktu lagi. Aku nggak mau kehilangan mama lagi. Aku nggak mau dia kehilangan ayah lagi. Cukup. Su Xiaomen. Kamu pikir dengan bersandiwara gini, aku akan kasihan? 6 tahun terakhir ini, Yokian yang selalu menemaniku. Bantu urus semua hal, sedangkan kamu cuma wanita yang hitung-hitung duit doang. Xiaomen, aku tahu kamu masih sayang sama Lin Hao. Tapi selama 6 tahun ini, yang nemenin dia itu aku. Sekarang tiba-tiba mau merebut dia dariku. Aku nggak bisa terima, Yokian. Kamu diam. Kakak Xiaomen sama kakakku itu yang paling cocok. Yang harus diam itu kamu. Lin Yu. Kamu beneran adikku atau bukan? 6 tahun yang lalu. Kamu yang bilang kalau wanita seperti Su Xiaomen tidak layak untuk cintai. Dan sekarang kamu bilang Su Xiaomen adalah yang paling cocok untukku. Kamu anggap aku bodoh, ya? Su Xiaomen. Aku tidak tahu apa tujuanmu mendekatiku kali ini. Tapi aku sarankan, jangan ada pikiran macam-macam. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan masa lalu. Aku hanya punya satu istri. Yaitu Yokian. Karena kamu sudah hampir mati, aku akan jujur padamu. Lin Hao sekarang adalah orang terkaya di Provinsi Jiang. Hanya dengan menikahinya, aku bisa menguasai hartanya. Tidak. Tidak, kamu tidak bisa menikahinya. Kamu tidak bisa percaya omongannya. Aku tidak bisa percaya Yokian. Lalu siapa yang bisa aku percaya? Kamu? 6 tahun yang lalu. Kamu membuangku seperti sampah. Sekarang aku akhirnya menemukan seseorang yang mencintaiku dan menikahiku. Dan kamu muncul lagi saat ini. Su Xiaomen. Apa sebenarnya niatmu? Su Xiaomen. Jangan berpura-pura di sini. Kamu pikir aku akan merasa kasihan padamu? Pengabaianmu terhadapku. Aku tidak akan pernah lupakan. Lin Hao. Aku tidak peduli bagaimana kamu memandangku. Ranran dia tidak bersalah, dia masih anak-anak. Dia butuh ayah. Look who. Cari anak kecil sembarangan dan berpura-pura. Dia bisu. Bagaimana mungkin dia anakku? Itu karena dulu aku dipaksa melakukan operasi jantung. Jadi dia terkena penyakit itu. Aku yang salah padanya. Ibu jangan menangis. Operasi jantung. Jangan-jangan kamu bilang jantungku adalah yang kamu donorkan. Ya. Jantungmu adalah yang aku donorkan. Kamu bilang apa? Su Xiaomen. Jangan asal ngomong Lin Hao, jantung itu. Jelas-jelas aku yang cari dari luar negeri. Kalau begitu, tunjukkan bukti dan dokumennya kepada kami. Dokumen? Dokumennya ada di luar negeri, aku tidak membawanya kembali. Kayaknya kamu memang tidak punya. Berhenti. Sampai saat ini, aku hanya bisa jujur. Jujur. Yokian.
Apakah selama 6 tahun ini kamu terus menipuku? Jantungku adalah... Benar? Yang Chengyu. Memang bukan aku yang cari dari luar negeri, Kak. Kamu dengarkan? Kecocokanmu cukup langka. Di luar negeri sama sekali tidak bisa ditemukan, faktanya. Yang Chengyu. Sebenarnya adalah milikku. Apa? Aku diam-diam melakukan tes kecocokan untukmu. Tapi aku takut kamu khawatir. Selalu ada beban di hatiku, jadi tidak memberitahumu. Apalagi takut kamu menganggap aku tidak punya jantung, tidak akan menikahiku. Kian. Aku tidak menyangka. Kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Yo Kian. Kenapa kamu harus bersaing dengan aku dalam hal ini? Kalau kamu bilang jantung itu kamu yang donorkan, berani tidak? Tunjukkan luka operasinya kepada kami, luka. Tidak perlu lah, memang tidak perlu tahu memang tidak ada? Kian. Aku tidak ingin seumur hidup terus dibohongi. Lin Hao, APA kamu. Bahkan tidak percaya padaku? Aku hanya tidak ingin terus hidup dalam keraguan. Lihat gone? Bekas luka ini adalah bekas operasi yang aku lakukan dulu. Selama 6 tahun ini, setiap kali jantungku bereaksi, aku merasa seperti mati hidup. Tapi aku takut kamu khawatir. Jadi selalu menyembunyikannya, bekas luka ini. Aku sembunyi selama 6 tahun. Setiap kali jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti ditusuk pisau. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kapan kamu melakukan operasi jantung? Su Xiaoman. Kamu benar-benar membenciku ya? Memaksa aku mengungkap kebenaran saat itu. Hari itu di meja operasi. Aku hampir tidak bisa turun. Kian. Su Xiaoman, kamu pasti kalah. Palsu atau tidak, dia hanya akan percaya padaku. Bekas luka ini pasti palsu. Cukup. Kalau kamu berani menghina Yokian lagi, jangan anggap aku kakakmu. Sudahlah. Tidak ada gunanya. Karena kamu sudah tahu. Aku tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Bagaimana? Masalahnya terbongkar, lalu memilih diam. Aku seharusnya tidak pernah percaya. Kamu, wanita yang suka pamer. Bahkan demi uang, harga diri bisa dikorbankan. Bagaimana mungkin mau mendonorkan jantung untukku? Su Xiaoman, jangan terus-terusan tersat. Yang mendonorkan jantung untukmu bukan aku. Ranan. Bukan juga putrimu. Su Xiaoman. Kamu benar-benar diam-diam melahirkan anak dengan pria lain. Padahal sejak awal, aku berniat mempercayaimu. Benar. Pak Lin. Kamu salah percaya orang. Karena Pak Lin sudah tahu aku seperti apa. Maka mulai sekarang, kita tidak perlu berhubungan lagi. Kakak, lepaskan dia. Kakak Xiaoman sekarang sangat lemah. Su Xiaoman. Kamu benar-benar mengecewakanku. Keputusan terburuk dalam hidupku adalah mengenalmu. Kakak Xiaoman. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kakak Xiaoman. Kakakku pasti telah dibujuk oleh Jokian. Wanita itu, tenang saja. Aku pasti akan mencari cara membuatnya percaya pada kita. Ran. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Saat ini kondisi fisik pasien stabil, kami baru saja memeriksanya. Koma yang dialaminya terutama disebabkan oleh kurangnya pasokan darah bawaan, yang menyebabkan koma sementara. Anemia. Dokter, bisakah diobati? Saat ini satu-satunya cara adalah dengan memberinya transfusi darah. Tapi golongan darah pasien adalah RH yang langka. Bank darah kami sedang kosong. Saya memiliki darah RH negatif. Saya bisa memberinya transfusi. Kamu sendiri anemia, kamu tidak peduli nyawamu? Kakak Xiaoman, jangan terlalu khawatir. Kakakku memiliki darah RH. Lin Hao. Ada apa? Kakak, kondisi Ran tiba-tiba memburuk, dia butuh transfusi darah darurat. Bank darah rumah sakit kosong, dia memiliki darah RH seperti kamu. Apa hubungannya dengan aku? Su Xiaoman melahirkannya dengan pria liar itu.
Suruh dia cari pria liar itu. Kakak, kamu tidak percaya tes DNA? Cukup. Jangan lagi membela penipu itu. Tes DNA jelas menunjukkan dia lahir dari pria liar lain. Lin Hao. Aku mohon padamu. Anak itu masih kecil. Su Xiaomen, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lin Hao bilang, hidup mati si kecil tidak ada hubungannya dengannya. Jangan lagi mengganggu tunanganku. Dokter. Anemia pasien semakin parah, Nyonya Su, jika tidak segera transfusi. Anak itu tidak akan bertahan sampai besok. Ambil darahku. Nyonya Su, tubuhmu tidak bisa lagi mendonorkan darah. Aku baik-baik saja, asalkan Ran baik-baik saja. Aku mohon, dokter. Kakak Xiaomen, kamu sudah bangun. Ada yang tidak nyaman dengan tubuhmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Ran? Bagaimana kondisi Ran? Ran baik-baik saja. Dokter bilang tubuhmu tidak boleh lagi mendonorkan darah, perlu istirahat total. Syukurlah. Pak Lin, ini hal yang Anda minta saya selidiki. Menurut data, Ran bukanlah putri kandungmu. Ternyata, Su Xiaomen. Kamu masih menipuku. Sudah selesai, kerja bagus. Su Xiaomen, Lin Hao sekarang sudah kecewa padamu. Kamu jangan harap bisa merebutnya lagi dariku. Kak Xiaomen, bagaimana kalau kita istirahat dulu sebelum pergi? Tidak perlu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Lebih cepat menyembuhkan penyakit Ran. Aku tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Dua kartu bank ini dibekukan. Apa? Dua kartu ini diberikan oleh kakakmu saat itu. Apakah dia menipuku? Su Xiaoman, jangan buang-buang tenaga. Kartu milikmu dan si kecil itu sudah aku bekukan. Bagaimana rasanya tidak punya uang untuk berobat? Shou Chen, apakah kamu hilang? Uang untuk menyelamatkan Ran kamu berani? Wah, jangan sok baik. Kamu ikut menunggu kematian mereka berdua saja. Dokter, pakai milikku. Maaf, kartu Anda juga dibekukan. Kak Xiaomen, jangan panik dulu. Masalah uang, aku akan cari cara. Ran. Katakan padaku, apakah aku salah saat itu menyumbangkan jantungku padanya? Apakah aku melakukan kesalahan? Tapi kenapa? Karma itu jatuh padamu. Wah, betapa mesranya hubungan ibu dan anak ini. Kamu apa? Tentu saja untuk melihat kalian berdua, ibu dan anak yang malang ini. Nyaman tinggal di kamar rumah sakit. Tapi, sudah waktunya pindah. Kamu mau apa? Kamu sudah tidak punya uang, menurutmu aku mau apa? Ibu Su, karena Anda sudah lama menunggak biaya pengobatan. Kami memutuskan untuk memproses pemulangan Anda. Dia masih pingsan, kalian seperti ini sama saja membunuh. Hanya si kecil saja. Maci. Jujur saja, rumah sakit ini ada saham Lin Hao. Semua ini dia yang menyuruhku lakukan. Aku mohon, anak itu masih kecil, dia tidak boleh mati. Baiklah. Kalau begitu, kamu berlututlah, mungkin aku bisa memaafkanmu. Biarkan si bisu kecil ini hidup beberapa hari lagi. Aku berlutut. Sangat kotor. Ran, kalian ngapain? Ran, lepaskan aku. Menunggak biaya pengobatan dan masih bertahan. Pergi jauh-jauh. Ran, tahan, ibu pasti akan menyelamatkanmu.
tidak cukup. Bahkan obat yang paling murah pun tidak mampu membeli. Dokter, tolong selamatkan putri saya. Dia hampir tidak bisa bertahan. Bayar dulu. Aku punya uang. Ini, oh iya, ada lagi. Uang segini cukup untuk mengobati apa? Aku punya ini. Wah, barang mahal. Aku bisa memberikan ini padamu. Tapi kamu harus menyelamatkan putriku. Baiklah. Tapi tanpa ini, kamu tidak akan bertahan lebih dari setengah bulan. Ran. Ibu hanya ingin kamu hidup. Pak Lin, saya baru saja mengetahui hari ini. Nona Yao menggunakan namamu. Mengusir Su Xiaomen dan anaknya. Keluar dari rumah sakit. Li. Di mana Su Xiaomen sekarang? Su Xiaomen, aku ingin melihat. Apakah benar ada bekas luka di dadamu? Ran. Dia baik-baik saja. Dokter sudah memeriksanya, dia istirahat di ruang sebelah. Terima kasih. Kamu tidak ada yang ingin katakan padaku. Tidak ada. Kamu berbohong, penyakit putrimu butuh uang. Ini urusanku. Pak Lin tidak perlu bersikap seperti orang yang tinggi hati. Malam ini tinggal di sini. Aku jamin, dia akan mendapatkan perawatan terbaik. Pak Lin, kamu bercanda apa? Su Xiaomen, apa yang kamu pertahankan? Lin Hao, kamu gila. Bukannya belum pernah ciuman. Dulu kan kamu yang selalu memulai. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sekarang punya tunangan. Tolong hormati aku. Hormat. Kamu pantas. Tapi, kalau kamu ingin mencari yang lebih tinggi, aku tidak keberatan mencari yang lain untuk menghangatkan tempat tidur. Sudah 6 tahun. Kamu bahkan tidak mau memberikan kata-kata jujur padaku. Lihat aku. Dulu sebenarnya kamu. Yo. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Si manis yang tidak tahu malu. Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Tunangan sedang memeriksa, ada masalah, tapi beberapa orang. Setelah memanfaatkan biaya pengobatan dengan si manis, sekarang memanfaatkan tempat tidur. Yokian, aku tidak tertarik pada tunanganmu. Kamu urus saja dia. Besok siang, CEO Grup Lin Hao, akan menikahi putri Yao Qian. Pernikahan yang tertunda 10 tahun ini akhirnya selesai. Dia akan menikah. Dia akan menikah dengan wanita lain. Kakak, sampai kapan kamu akan terus membohongi diri sendiri? Ran adalah anakmu. Tes DNA. Terakhir bukan? Itu palsu. Kalau kamu tidak percaya, kita bisa mencari Ran lagi. Lakukan tes DNA. Ran adalah anakmu. Anak kondang. Jangan yuk. Cari dia. Segera bawa anak itu pergi. NAK, ayamu menyuruhku membawamu untuk pemeriksaan. Kakak Xiaomen, bagaimana kabar Ran? Tidak. Tidak tahu. Dokter, bagaimana? Anak itu berhasil diselamatkan, sementara aman.
Anakku masih hidup. Kalau bukan karena aku, Dia tidak akan mengalami ini. Nyonya Yo, Anda dicurigai dalam kasus penganiayaan sengaja. Silakan ikut kami. Kalian salah tangkap, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Nona Yo, kamera pengawas di pinggir jalan merekam dengan jelas. Kamu masih tidak mau mengaku? Aku mengaku. Kamu sendiri yang menukarnya. Tes DNA antara aku dan Ranran. Paklin, Samuel ini dipaksa oleh Zhou Chen. Dia mengancam penyakit ibuku jika aku tidak bekerja sama dengannya. Dia akan mengusir ibuku dari rumah sakit. Pergi. Maaf. Ayah terlambat datang. Kakak, ada sesuatu. Kamu lihatlah. Apa maksudnya? Jantungku. Benarkah Su Xiaomen yang mendonorkannya padaku? Ya. 6 tahun lalu, kakak Xiaomen mendonorkan jantungnya. Padamu. Dia takut kamu tidak menerima, jadi menggunakan alasan putus. Agar kamu membencinya. Dan anak yang ada di perutnya saat itu adalah Ranran. Ternyata selama ini aku salah menuduhnya. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda hubungi. Kami menemukan Su, dia berada di rumah sakit. 3 kilometer dari sini. Apa dia baik saja? Xiaomen. Kenapa kamu menghindariku? aku tidak. Aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir. Xiaomen. Aku salah. Aku mohon, jangan tinggalkan aku, ya? Lin Hao. Tidak apa-apa. Jangan menyalahkan diri sendiri, kamu harus merawat Ranran dengan baik. Xiaomen. Bangunlah. Xiaomen. Operasi implan koklea berhasil. Kemarin, dia pertama kali memanggil 039, Mama 039. Aku sudah membawanya ke rumah sakit terbaik di seluruh dunia. Ketika dokter berkata, operasinya sangat sukses. Aku sangat berharap kamu ada di sisiku saat itu. Oh ya. Ranran sudah belajar menari dan memenangkan penghargaan. Dia selalu bilang, pasti Mama sedang melihat dari atas sana. Harus jadi anak yang paling hebat. Aku pasti akan merawat Ranran dengan baik. Mama. Ranran. Aku sangat merindukanmu. Ranran. Pasti akan jadi anak yang patuh.